Selamat bertemu kembali di podcast Palu. Kita di obrolan santai jelang maghrib. Dan kali ini kita kehadiran tamu Bapak Kapolres Palu, AKBP Riza Faisal SIK MM, begitu Pak ya? Betul. Ya. Kita masih dengan protokol kesehatan karena memang sampai saat ini corona belum juga berlalu. Nah, tapi sebentar Pak Kapolres mohon izin, nanti kita menurunkan saja masker kita biar suara lebih jelas begitu nanti. Baik. Dan saya informasikan kembali, saat ini tamu kami di podcast Palu adalah Bapak Kapolres Palu, AKBP Riza Faisal SIK MM. Belum terlalu lama sih beliau bertugas di Palu, orang baru di Palu. Sebelumnya dari mana Pak? Dari Korbrimob. Korbrimob. Iya, betul. Baru kali ini menjabat Kapolres begitu Pak ya? Betul. Baik. Jadi Pak Kapolres ini tiba di Palu, kemudian langsung mendapat tugas yang menurut saya sangat berat karena begitu sampai di Palu kemudian ada demo kemarin. Iya, betul. Kemudian disusul juga sebentar lagi akan pengamanan pilkada. Nah, kita akan bincang-bincang seputar Kamtipmas di Kota Palu. Ya, saya awali pertanyaan pertama saya ini Pak Kapolres. Seperti apa pemetaan Kamtipmas di Kota Palu Pak? Kan kita tahu wilayah Kota Palu itu terbagi beberapa kelurahan, kemudian ada beberapa kecamatan. Adakah di Kota Palu ini yang menjadi atensi khusus dari Polres Palu, misalnya di daerah-daerah yang memiliki tensi kriminal yang lebih tinggi begitu Pak? Ya. Baik, jadi kalau kita berbicara mengenai gangguan Kamtipmas, tentunya di dalam kepolisian itu gangguan Kamtipmas kita berbicara ada 4 item dari gangguan itu. Ada pertama masalah kejahatan konvensional. Itu biasanya terkait dengan street crime seperti pencurian, kemudian itu bisa pencurian biasa, kemudian pencurian dan pemberatan, pencurian dan kekerasan, termasuk curanmor. Itu termasuk di dalam kejahatan konvensional. Kemudian yang kedua itu kejahatan yang terkait dengan transnasional. Transnasional itu bisa terorisme atau mungkin narkoba, ini bisa antar negara. Jadi yang itu dimaksud dengan transnasional. Kemudian kejahatan yang berimplikasi kepada kontingensi, ini terkait dengan konteks sosial. Dan yang berikutnya kejahatan terhadap kekayaan negara. Namun kalau berbicara situasi Kamtipmas di Kota Palu sendiri, memang sampai dengan saat ini untuk kejahatan yang sering terjadi konvensional. Namun masih dalam tahap kalau kita berbicara kepolisian masih bisa kita kendalikan. Namun yang menjadi fokus kita ini biasanya 3C, kasus 3C itu 3C, curat dan curanmor. Itu yang marak terjadi. Dan ini kalau kita melihat hasil pemetaan kita selama tahun 2020 ini, dari mulai bulan Januari sampai dengan terakhir kita bulan Oktober ini, memang kasus yang cukup tinggi itu atau yang menjadi atensi itu peningkatan curas dengan curanmor. Ini juga sudah mulai, dan ini hampir terjadi di seluruh wilayah. Di 8 kecamatan yang ada, yang mulai dari, kalau kita berbicara wilayah hukum ada 4 polsek termasuk KP3, ini juga hampir semua merata kejadiannya untuk kasus curanmor dengan curas ini. Jadi di Kota Palu sebenarnya tidak ada yang daerah-daerah yang menonjol gitu, tapi semua merata begitu, hampir merata, betul. Hampir merata. Kalau narkoba sendiri Pak seperti apa? Kalau narkoba sendiri juga memang selama ini dari hasil pengungkapan dari Sat Narkoba sendiri, memang kita di level Polres sesuai dengan kondisi situasi dan personil kita, memang kita belum bisa mengungkap dalam jumlah besar, tapi untuk jumlah kecil narkoba kita sering pengungkapan. Memang terbukti ini kalau kita membandingkan data dari tahun 2019 dengan 2020, untuk narkoba ini di tahun 2019 itu ada 59 kasus dari bulan Januari sampai dengan Desember. Tapi di tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober sendiri udah 70 kasus. Ini kalau kita melihat memang banyak pengungkapan yang dilakukan narkoba. Memang kita belum bisa seperti Polda, karena Polda mungkin memiliki teknologi yang lebih IT-nya. Jadi tapi kita berupaya. Jadi selain kasus 3C ini termasuk juga narkoba. Bapak di Palu efektifnya Pak Kapolres berapa bulan ya bertugas? Kalau bertugas sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan, baru sekali Pak ya? Iya betul, ini tantangan juga buat tantangan. Ke depan ini kan Pak, Polres Palu akan punya pekerjaan berat ini Pak, menurut saya. Ada pekerjaan berat, yang pertama soal pengamanan
pilkada. Di Palu ini kan selain pilkada wali kota, yang juga Bapak menjadi fokus pengamanan itu soal pengamanan gubernur untuk tahapan-tahapan, karena KPU provinsi itu adanya di ibu kota provinsi. Betul. Nah, untuk tahapan yang kemarin itu kan Pak, mulai dari pendaftaran itu sudah dijalankan dan sudah berjalan dengan maksimal. Kemudian masih ada debat kandidat. Persiapannya seperti apa itu Pak? Untuk debat kandidat sendiri tanggal 11 kemarin kita baru selesai putaran kedua khusus untuk wali kota dan wakil. Kebetulan besok putaran kedua untuk gubernur dan wakil gubernur. Jadi kebetulan kami kemarin mengikuti rapat bersama dengan staf dari Polda di kantor KPU provinsi. Jadi rencananya besok debat kedua dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan nomor 1 nomor 2 dilaksanakan di Hotel Swiss Bell pada sore hari. Jadi kami sudah berkoordinasi karena ini tingkat gubernur tentunya levelnya Polda, tapi kami karena punya wilayah juga kami akan ikut dalam pengamanan tersebut. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Polda, termasuk juga untuk menyiapkan rencana pengamanan besok pada saat debat gubernur dan wakil gubernur pasangan calon tersebut. Polres Palu menurunkan berapa personil Pak untuk pengamanan debat? Kami melibatkan personil kurang lebih 150 orang yang bergabung dengan Polda. Jadi nanti digabung dengan Polda jadi semakin banyak. Ada tidak Pak semacam protap untuk di debat itu, misalnya para pendukung dibatasi berapa, ataukah tidak boleh membawa massa atau seperti apa? Betul, kalau untuk di dalam area debat sendiri sesuai dengan peraturan KPU PKP nomor 13, di sana sudah ditegaskan 50 orang. Pada saat rapat koordinasi kemarin kami juga sudah menekankan kembali, KPU juga menyampaikan kepada LO yang hadir agar tidak membawa massa hadir ke sana. Cukup yang hadir hanya di undangan. Namun kita juga perlu mengantisipasi. Kadang biasanya memang ada saja massa pendukung yang datang. Mungkin mereka dengan euforia demokrasi datang ke tempat. Namun kita sudah menyepakati kemarin untuk masa pendukung yang datang luar undangan ini tidak akan kita izinkan masuk mereka. Jadi mereka kita himbau, mungkin kalau pas sudah datang ya kita himbau untuk pulang kembali. Lebih bagus menonton mungkin di rumah atau di posko-posko kemenangan yang sudah ada. Ya kan sekarang KPU juga sudah menyiarkan di akun Facebooknya, kemudian TVRI dan beberapa TV-TV yang sudah dikontrakkan untuk itu. Kebetulan besok rencananya TV nasional ya. TV nasional. Baik Pak Kapolres. Baik Pak, untuk debat sendiri Pak, nanti kan ini wali kota dan gubernur. Betul. Kami mendapat informasi apa betul para calon-calon ini juga nanti pada saat kampanye dikawal begitu Pak ya? Ada pengawalan khusus pada masing-masing kandidat? Ya, untuk masing-masing kandidat ini begitu masing-masing calon kemarin ditetapkan setelah nomor urut dari Polres sudah menyiapkan namanya Walpri. Ini sudah melekat terus dengan pasangan calon tersebut mulai dari tahap pengundian kemarin di Hotel Santika. Jadi begitu tahapan itu dimulai, kami juga secara simbolis menyerahkan masing-masing Walpri yang melekat kepada pasangan calon. Ini juga Walpri ini kami sudah menyampaikan kepada Walpri anggota kami, tugasnya pengamanan kegiatan maupun personil atau pasangan calon tersebut. Jadi mereka juga selain pengamanan, kami juga menyampaikan pesan lewat Walpri, jadi mengingatkan untuk paslon agar untuk mematuhi protokol kesehatan salah satu. Jadi jelas kegiatan kampanye juga agar menyesuaikan dengan aturan dari KPU sendiri. Kan ada kampanye terbuka Pak. Apa Polres Palu juga melibatkan personil misalnya dari masing-masing paslon ini yang akan melakukan kampanye? Betul Pak. Jadi kalau mungkin istilahnya bukan kampanye terbuka Pak. Jadi rapat terbatas. Rapat terbatas ya. Jadi sudah beberapa kali kegiatan kami pantau untuk kegiatan masing-masing paslon ini, mereka kebanyakan kegiatan sosialisasi di rumah-rumah. Itu juga selain Walpri, kami juga menurunkan anggota untuk pengamanan di lokasi. Jadi ada pengamanan terbuka menggunakan aplikasi, kemudian pengamanan tertutup seperti Inka. Jadi untuk membantu juga memantau apabila mungkin di lokasi ada hal-hal yang mungkin terkait misalnya protokol kesehatan mungkin dilanggar. Jadi kami dengan Bawaslu sinergi paling tidak untuk mengingatkan supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik teman-teman Facebook Podcast Palu atau pemirsa Podcast Palu, silakan Anda bagikan link ini karena banyak informasi yang sekiranya bermanfaat untuk Anda, khususnya untuk Kamtibmas di wilayah Kota Palu. Dan kita lanjutkan perbincangan ini Pak. Kita mungkin mau minum dulu Pak, silakan. Terima kasih. Kita santai saja nih Pak karena memang program ini tidak dibuat untuk tegang-tegang seperti acara-acara yang menguras pemikirannya. Obrolan bersih tegang ya.
betul. Nah, jadi informasikan juga buat pemirsa bahwa podcast Palu akan menghadirkan beberapa narasumber dalam sepekan ke depan. Ada banyak isu-isu dan saya harapkan juga pemirsa podcast Palu tetap menanti program ini setiap jam 5 sore nanti jelang maghrib dengan berbagai narasumber yang sudah disiapkan oleh tim kami. Baik Pak Kapolres, kita lanjut ke soal penerapan protokol kesehatan. Nah, ini kan juga ada aturan dari KPU yang memang juga melibatkan Polres untuk mengawasi itu. Nah sekarang di Polres Palu sudah melakukan itu dan melibatkan beberapa personil yang khusus untuk menertibkan atau menerapkan protokol kesehatan ini. Ya. Baik, untuk kegiatan penertiban protokol kesehatan ini memang dari pemerintah kota sudah membentuk Satgas Justisi. Ya. Jadi di dalamnya ada unsur kepolisian, kemudian Satpol PP, ada TNI, kemudian dinas terkait. Ini memang kegiatannya kami menyesuaikan dengan kegiatan yang sudah dirancang oleh Satgas sendiri. Namun di luar itu, jadi kegiatan kami karena ada kegiatan di internal kepolisian itu operasi Amanusa terkait dengan bencana non alam, khususnya pandemi COVID ini. Jadi kami kegiatan sehari-hari juga membantu untuk dalam hal pencegahan. Jadi ada fungsi kami, fungsi Dimas melalui Babin Kamtibmas, kemudian ada fungsi Sabara pada saat kegiatan patroli, kemudian lantas juga di jalan pada saat melakukan pengaturan. Jadi memang masih banyak menemui di jalan mungkin masyarakat yang mungkin lupa pada saat berkendara atau pada saat kegiatan di luar memakai masker. Itu kami berikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Jadi untuk menerapkan 3M tersebut. Jadi mulai dari memakai masker pada saat keluar dari rumah, kemudian menjaga jarak, termasuk mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Anggota Polres yang dilibatkan di tim Satgas itu sekitar berapa orang, Pak? Kalau untuk di dalam struktur Satgas hanya 6 orang sebenarnya. 6 orang aja. Karena per kecamatan atau dalam satu dalam tim satu itu? lingkup kabupaten ya Satgas tersebut. Adakah sudah juga masyarakat yang diberikan sanksi sesuai yang aturan yang dikeluarkan dari Pemkot? Dari beberapa kali kami mengikuti, ada beberapa yang diberikan sanksi oleh Satgas sendiri yang kami pantau, seperti kemarin untuk melakukan pembersihan nyapu di jalan itu. Oh begitu, sanksi sosial begitu ya? Ya, sanksi sosial betul. Jadi tetap melekat aturannya di Pemkot Palu melalui Satgas. Polres hanya membackup begitu, Pak? Iya betul. Baik. Oke, pemirsa podcast Palu, ini yang menarik juga Pak Kapolres, karena sebentar lagi akan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020. Hal yang paling dikhawatirkan adalah soal provokasi yang dilakukan di media sosial, khususnya penyebaran informasi-informasi hoax. Kesiapan Polres Palu untuk mengantisipasi ini seperti apa, Pak? Betul. Jadi kami juga internal Polres Palu melalui Satgas Cyber, jadi sudah dibentuk dari satuan Intel sendiri. Jadi setiap hari ini kita memantau media sosial. Jadi kalau ada media sosial yang mengarah kepada informasi hoax, karena kemarin saya berbicara dengan rekan media, kalau kita menyebutkan berita hoax itu salah katanya, karena berita itu sudah diolah dari informasi. Jadi betul juga, saya pikir setelah rekan-rekan media menyampaikan ya informasi hoax sebenarnya, karena informasi tersebut belum tentu kebenarannya. Jadi disampaikan untuk informasi hoax yang beredar di Facebook itu juga menjadi pantauan kami. Nanti apabila itu bisa menimbulkan kegaduhan atau malah memprovokasi warga, kami akan melakukan tindakan seperti mungkin berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo melalui ada nomor HP yang bisa kami hubungi untuk menyampaikan tersebut, atau melalui Krimsus Polda, karena mereka yang lebih canggih punya alat dalam hal patroli cyber tersebut. Jadi Polda memiliki alat yang lebih ini, jadi berkoordinasi dengan Polda. Betul. Sejauh ini Pak, sudah adakah informasi-informasi yang sempat diprotek atau diselidiki oleh Polres Palu terkait penyebaran informasi hoax, khususnya jelang pelaksanaan Pilkada ini? Untuk informasi hoax sendiri yang ditangani seharusnya memang tidak ada, tapi ada beberapa mungkin seperti ada informasi pengrusakan segala macam, itu sudah langsung kita tindak lanjuti supaya nanti jangan sampai informasi liar beredar. Terus kemudian juga bekerja sama dengan Bawaslu supaya cepat apabila ada informasi-informasi masuk atau yang tulisan beredar, supaya bisa kita antisipasi. Kalau memang itu sudah masuk ke ranahnya tidak pidana pemilu, kita bisa langsung menindaklanjuti. Oh ya. Jadi di timnya Bapak ini di Polres Palu nanti juga akan melibatkan teman-teman dari Bawaslu, KPU,
dengan Ya, kalau Kominfo yang begitu ya. untuk masalah penanganan hoax ini memang internal kita. Internal. Cuma nanti kalau terkait dengan masalah tindak pidana pemilu tentunya kita melalui Gakumdu yang ada, yang tim gabungan dari Bawaslu maupun dari Reskrim. Ya, jadi sejauh ini teman-teman podcast Palu, informasi hoax masih bisa ditangani oleh Polres Palu, dan kita berharap juga nanti informasi-informasi yang tidak bermanfaat dan merugikan banyak orang, khususnya mengganggu Kamtipmas khususnya dalam menjelang Pilkada 9 Desember itu tidak terjadi, dan Polres tetap memantau status-status Anda. Jadi kita semua harus lebih bijak menggunakan media sosial, karena sekarang semua bisa terpantau oleh pihak kepolisian dengan alat-alat yang sudah canggih, berkoordinasi dengan pihak Polres Palu. Baik Pak Kapolres, sebenarnya banyak akan kita bahas untuk Kamtipmas ini, sangat luas karena kita juga dibatasi oleh waktu. Dan di program ini, nama programnya obrolan santai jelang maghrib. Sebelum maghrib acara ini harus disudahi. Sudah. Ya, sebagai closing statement Pak Kapolres, apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Yang paling penting itu adalah khususnya kita menjelang 9 Desember atau Pilkada serentak, karena ini yang sangat diharapkan adalah Pilkada yang damai, aman, dan berjalan dengan baik. Ya. Baik, kami dari Kepolisian Polres Palu menghimbau kepada masyarakat tentunya terkait dengan bidang tugas kami untuk menjaga situasi Kamtipmas. Kami mengajak kepada seluruh warga Kota Palu khususnya, mari kita bersama-sama untuk menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif agar pelaksanaan pilkada ini dapat kita wujudkan secara aman, damai, sejuk, dan sehat. Sehat di sini terkait dengan bebas dari pandemi COVID ya. Karena memang selama ini ada kekhawatiran jangan sampai pilkada ini ada klaster baru dalam pandemi COVID. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, apabila ada informasi atau hoax yang beredar, jangan langsung dipercaya atau ditelan mentah-mentah ya. Jadi saring dulu sebelum di-sharing. Yang kedua juga mohon kami juga dibantu untuk diberikan informasi apabila ada menemukan hal-hal yang mungkin berpotensi menjadi gangguan Kamtipmas, supaya kita bisa cepat menangani. Karena tentunya polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari masyarakat. Yang kedua, di tengah pandemi COVID ini tentunya kita berharap juga masyarakat juga selalu mematuhi protokol kesehatan supaya bisa memutus mata rantai COVID yang ada di Kota Palu ini, karena kita melihat beberapa hari kebelakang angkanya masih fluktuatif, kadang tinggi, kadang naik turunnya. Jadi harapannya ke depan pilkada juga berjalan dengan aman, lancar, kemudian juga masyarakat bisa terbebas dari COVID. Jadi slogan dari nasional itu kesehatan pulih, ekonomi bangkit, begitu. Satu lagi Pak, pilkada damai, lancar. Ya, betul. Karena kita akan melaksanakan pilkada. Betul. Baik pemirsa podcast Palu, terima kasih Anda sudah bersama kami untuk di bincang sore hari ini bersama Pak Kapolres Palu AKBP Riza Faisal. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman selalu mematuhi protokol kesehatan, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada. Yang paling penting adalah menjaga pilkada tetap berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan tidak menyebar hoax. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Roni Sandi pamit. Kita akan bertemu lagi di program berikutnya bersama narasumber yang lain. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.